Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia. Kita saat ini sudah sampai pada materi yang ke-6 tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan. Ya, materi ini masih erat kaitannya dengan materi sebelumnya yang kemarin, yakni tentang pencegahan dan larangan perkawinan. Ya, materi yang kemarin tentang dua hal tersebut, tentang syarat perkawinan dan larangan perkawinan, ini adalah dua hal yang harus dipatuhi oleh mempelai agar perkawinannya sah. Nah, jika tidak memenuhi dua hal tersebut, maka ini akan bisa dilakukan dua upaya ini, pencegahan dan pembatalan perkawinan. Ya, secara umum yang namanya pencegahan perkawinan ini dilakukan sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Sedangkan pembatalan terjadi ketika antar mempelai sudah kadung terjadi perkawinan. Ini. Ya, sebenarnya materi ini tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan ini ada dalam lingkup pencatatan perkawinan sebenarnya. Ya. Di Indonesia, negara dan pemerintah beriktikat baik untuk memkualifikasir perkawinan seperti apa yang sebaiknya sah untuk dicatatkan sebagai perkawinan yang legal di Indonesia. Ya, dan ini adalah upaya hukum untuk menegakkan aturan tentang syarat dan larangan perkawinan. Itu ya, bisa dipahami ya. Yuk kita next. Pencegahan dapat diartikan sebagai upaya hukum. Ini dua-duanya upaya hukum ya. Pembatalan maupun pencegahan adalah upaya hukum. Kalau pencegahan, upaya hukum, dua-duanya juga sama via pengadilan ini. Kalau pencegahan perkawinan, ini mencegah dilangsungkannya perkawinan karena syarat perkawinannya tidak terpenuhi atau ada larangan perkawinan seperti yang saya sebutkan tadi, syarat perkawinan dan larangan perkawinan. Nah, dua hal ini merupakan suatu prosedur yang harus dipenuhi oleh mempelai. Jika melanggar atau tidak memenuhi syarat, maka perkawinannya dapat dicegah. Nah, ketika perkawinan dicegah, maka perkawinan tersebut terancam untuk tidak dilangsungkan lewat lembaga pencatat perkawinan. Sedangkan pembatalan perkawinan ini sebetulnya sama, alasannya karena tidak memenuhi syarat perkawinan dan ada larangan perkawinan. Ini sama sebenarnya pembatalan perkawinan. Nah, namun pada pembatalan perkawinan ini perkawinannya kadung terjadi, sehingga nanti karena putusan pengadilan maka perkawinannya nanti akibat hukumnya adalah dihapus pencatatannya oleh pencatat perkawinan di KUA maupun di Disdukcapil nantinya. Jadi kita lihat satu persatu perbedaannya untuk memudahkan pemahaman ya. Kita bedakan menurut dua kolom. Dari sisi akibat hukumnya, ya, dari sisi akibat hukumnya, pencegahan perkawinan berakibat pada pegawai pencatat perkawinan tidak lagi punya kewenangan untuk melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya. Pegawai pencatat perkawinan tidak lagi berwenang setelah ada putusan hakim berupa ketetapan, maka atas dasar ini pegawai pencatat tidak punya kewenangan untuk meneruskan pencatatan perkawinannya dan melangsungkan perkawinannya. Sehingga ya prosedur yang sudah dilalui oleh mempelai, misalnya sudah mendaftarkan, sudah
diverifikasi, bahkan sudah diumumkan, tapi perkawinannya tidak dapat dilaksanakan dan pencatatannya juga dihentikan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ini akibat hukum dari dicegahnya perkawinan. Lain halnya dengan ketika perkawinan tersebut dibatalkan. Ketika perkawinan tersebut dibatalkan, maka catatan perkawinan yang ada di pegawai pencatat perkawinan ini nanti akan dihapus, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Ingat ya, yang perlu diingat di situ kata kuncinya dalam pembatalan perkawinan, karena dihapus pencatatannya, maka setelah hukum juga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada secara hukum. Mengenai waktunya tadi sudah saya singgung, pencegahan terjadi sebelum perkawinan dan pembatalan terjadi setelah perkawinan tersebut berlangsung. Nah, ini kemudian tentang pihak yang mengajukan. Pihak yang mengajukan siapa saja? Nah, silahkan Anda baca pihak-pihaknya ini. Baik keluarga, masing-masing mempelai, kemudian ini secara vertikal ya, udah secara horizontal saudaranya juga bisa mengajukan pencegahan perkawinan. Kemudian wali nikahnya juga sama bisa mengajukan perkawinan. Bisa jadi karena walinya wali hakim, wali aslinya dianggap tidak ada atau dinafikan oleh mempelai, ini wali nikah bisa melakukan pencegahan perkawinan. Sama dengan wali pengampu. Kalau mempelainya itu orang yang ada dalam pengampuan, orang yang cacat mental misalnya, seperti itu. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya ternyata masih istri orang lain, kok dikawinin, itu tidak boleh. Ini juga termasuk larangan perkawinan. Nah, si suaminya bisa mengajukan upaya pencegahan perkawinan. Kemudian ya tadi masih terkait dengan perkawinan. Kemudian pejabat yang ditunjuk untuk melakukan, pejabat yang ditunjuk dalam hal ini sebetulnya ya yang meneliti tentang seluruh data-data perkawinan ini adalah pegawai pencatat perkawinan. Nah, ketika misalnya si mempelai bersikeras untuk menikah, maka pegawai pencatat perkawinan itu dapat melaporkan pada jaksa yang mewakili negara di sini untuk melakukan permohonan pada pengadilan supaya perkawinan tersebut dicegah. Ini fungsi jaksa dalam perkara terkait dengan perkawinan. Ini mekanisme yang dibuat oleh negara supaya perkawinan yang diidealkan, yang dianggap sah, yang tidak melanggar hukum, ini bisa ditaati oleh masyarakat. Ini susunan mekanismenya seperti itu. Nah, terus kemudian pembatalan perkawinan. Nah, pembatalan siapa saja yang bisa mengajukan, bisa dilihat. Bisa keluarga, baik tadi saudara yang vertikal maupun garis vertikal maupun horizontal. Kemudian suami atau istri, kemudian pejabat yang berwenang tadi pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Ini bisa pegawai pencatat perkawinan bisa jaksa bisa mengajukan pembatalan perkawinan ya setelah mendapat laporan dari pegawai pencatat perkawinan. Nah, kemudian terikat dengan perkawinan terdahulu ya, hampir sama ya dengan pencegahan perkawinan. Ya, kemudian dari sisi alasan pengajuannya nanti akan kita bahas. Ya, kita lihat terlebih dahulu yang lain. Nah, prosedur pengajuannya pencegahan perkawinan ini
cara pengajuannya dilakukan melalui perkara yang sifatnya volunteer atau secara sepihak lewat permohonan. Yang namanya sepihak ini pihaknya cuma satu saja, yakni pemohon. Bisa dari keluarga atau pihak ketiga. Jadi bisa mengajukan permohonan ke pengadilan secara sepihak. Nah, lain halnya dengan pembatalan. Kalau pembatalan ini dilakukan melalui perkara kontensius atau sengketa. Nah, dalam perkara sengketa ini pihaknya tidak cuma satu. Kalau pencegahan pihaknya satu, kalau pembatalan pihaknya istilahnya dua, penggugat dan tergugat. Berarti ketika pemohon mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, tentu ada pihak yang menjadi tergugatnya. Karena di dalam pembatalan perkawinan ada perbuatan yang melawan hukum. Ketika ada perbuatan melawan hukum dan timbul sengketa di dalamnya, maka pihak yang dianggap melawan hukum ini dapat dikenakan ganti rugi, atau bahkan ada bahkan nanti karena melawan hukumnya ia bisa dipidana karenanya, misalnya memalsukan surat atau akta kelahiran dan seterusnya. Nah, nanti outputnya juga berbeda antara pencegahan dan pembatalan perkawinan. Kalau pencegahan karena perkaranya volunteer sepihak, maka outputnya adalah basicking atau penetapan hakim. Sedangkan dalam pembatalan perkawinan karena kontensius sebagai perkara sengketa, maka putusannya adalah putusan hakim atau kita kenal dengan istilah vonis. Ini vonis. Ya, akibat hukumnya nanti proses pencatatan perkawinannya menjadi terhenti atau tidak dilanjutkan. Sedangkan pada pembatalan perkawinan, status perkawinannya menjadi batal karena tidak sah. Karena apa? Tadi perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Sehingga misalnya mempelainya kalau tadinya masih bujangan, maka statusnya juga masih bujangan ketika pembatalan ini terjadi. Tidak lagi duda atau janda. Kalau duda janda berarti keduanya telah bercerai. Nah, ini mekanismenya bukan perceraian, melainkan pembatalan. Itu ya. Ya, tadi tentang alasan pencegahan perkawinan ada 6 hal. Pertama, ya tadi tentang syarat-syarat perkawinan ya, tidak memenuhi batas usia perkawinan. Kemudian ada larangan perkawinan. Terikat dengan satu perkawinan itu termasuk terlarang sebenarnya. Telah bercerai untuk kedua kalinya berarti telah mengalami talak bain kalau istilah fikihnya. Kemudian tidak memakai tata cara yang diatur dalam undang-undang, ya, mekanismenya hanya secara siri misalnya tidak lewat pegawai pencatat perkawinan. Kemudian salah satu mempelai di bawah pengampuan, misalnya ada mempelai cacat mental kok dinikahi. Nah, hal ini tidak diperbolehkan. Nah, bila ada salah satu dari 6 alasan tadi, maka layak diajukan ke pengadilan untuk dimohonkan agar perkawinan tersebut dapat dicegah dan dihentikan proses pencatatannya. Itu bisa dipahami ya. Yuk kita next. Nah, ini seperti yang tadi ya. Next. Nah, alur tata cara pencegahan perkawinannya. Nah, alurnya tentu lewat pengadilan dulu tadi, mengajukan permohonan, disertai alasan pencegahannya apa di 6 hal tadi, salah satu dari 6 hal. Kemudian hakim memeriksa dan memberikan penetapannya atau basicking tadi. Nah, hasil dari basicking pengadilan nanti akan disampaikan pada pegawai pencatat perkawinan. Nah, atas dasar ini pegawai pencatat akan menolak melangsungkan perkawinan. Nah, atas dasar ini, dan kemudian memberitahukannya pada mempelai bahwa perkawinannya ini ternyata dicegah loh oleh pengadilan, dan pegawai pencatat juga memberhentikan proses dan prosedur pencatatannya. Nah, bila mempelai tidak terima, ia bisa mengajukan permohonan pada pengadilan untuk melawan penetapan ini.
mengajukan permohonan tadi, tentu outputnya adalah penetapan juga, penetapan yang kedua dan penetapan yang pertama. Nah, penetapan kedua bisa bertentangan dengan penetapan yang pertama. Nah, kalau ini misalnya mencegah, kalau ini meneruskan bahwa perkawinannya tetap dapat dilanjutkan prosedur pencatatannya. Nah, tapi secara teoritis namanya penetapan yang kedua ini yang merupakan perlawanan ya, yang perlawanan dari mempelai misalnya, agar penetapannya ini isinya memberikan perintah untuk melangsungkan perkawinan. Tapi kalau hakim berpikir pendapat pemohon yang mengajukan pencegahan ini lebih kuat dan ini bisa meyakinkan hakim, maka lewat penetapan yang kedua ini hakim bisa menguatkan penolakan dari penetapan yang pertama. Nah, ini melihat dari konsideransi hakim, pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim. Itu ya, bisa dipahami. Yuk kita next. Ya, ini berbagai pasal dalam UP tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan. Silahkan Anda lihat, Anda teliti, atau ketika menyaksikan video ini silahkan Anda pause terlebih dahulu. Ya, silahkan Anda lihat-lihat. Ya, ini silahkan Anda lihat. Next ya. Nah, kemudian alasan tentang pembatalan perkawinan. Alasannya ada 11, ini lebih banyak. Alasannya ada 11. Tidak ada persetujuan kedua mempelai misalnya, tapi sudah dibahas ya tentang persetujuan mempelai sebagai syarat perkawinan. Kemudian tidak ada izin orang tua. Nah, izin orang tua ini penting terkait dengan keberadaan tentang status hukumnya, apakah si anak masih adat, karena si anak masih adat dalam tanggungan orang tua. Nah, ini tergantung orang tuanya mengizinkan atau tidak, karena yang namanya perkawinan itu sebenarnya adalah sebuah pelimpahan wewenang dari terhadap anak, sebenarnya pelimpahan wewenang dari sebelumnya bahwa anak ini adalah tanggung jawab orang tua. Kemudian setelah menikah, anak mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian tentang batas minimal usia. Jika tidak memenuhi batas usia ini dan juga tidak ada dispensasi dari pengadilan tentang batas usia ini, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Atau terdapat larangan perkawinan, misalnya sepersusuan, atau masih saudara kandung, masih terikat dengan hubungan periparan atau persependaan dan seterusnya. Kemudian telah bercerai untuk kedua kalinya, terikat dengan perkawinan, dilakukan pada masa iddah, tidak memakai tata cara yang diatur oleh undang-undang, tidak dilakukan di muka pengadilan atau pegawai pencatat yang berwenang, atau wali nikahnya tidak sah dan tidak memenuhi syarat saksi 2 orang, ini termasuk dalam rukun perkawinan ya. Kemudian dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum, seperti yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kalau ada mempelai diancam, maka perkawinannya dapat dibatalkan. Atau yang terakhir, terdapat salah sangka mengenai diri suami atau istri. Misalnya si istrinya disangka perempuan, ternyata setelah malam pertama misalnya, ternyata bukan perempuan. Nah, ini sang suami merasa tertipu dan bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Nah, kalau masalah keperawanan bagaimana? Nah itu ya, itu dilematis ya. Nanti tinggal bagaimana hakim memutuskan perkara tersebut. Ya, ini tadi tentang alasan-alasan pengajuan pembatalan perkawinan.
silahkan Anda cermati. Nah, kemudian pembatalan perkawinan ini dapat dinetralisir atau bisa dianggap tidak berlaku. Netralisirnya berarti pembatalan pertama dianggap gugur, pembatalan perkawinan dianggap gugur karena ada beberapa alasan. Karena mempelai telah hidup bersama sebagai suami istri, atau memperlihatkan akte yang tidak berwenang, misalnya terikat pada perkawinan sebelumnya, ada orang ketiga mengajukan dan merasa ia adalah istrinya. Ternyata tidak ada bukti, tidak ada akte yang berwenang yang membuktikan bahwa si perempuan tersebut adalah istri dari pihak ketiga. Nah, ini. Nah, jika dalam prosedur pengajuan pembatalannya si suami bisa membuktikan bahwa akte yang diajukan oleh penggugat ini tidak berwenang, tidak sah, maka pembatalan perkawinan dianggap gugur atau bisa digugurkan. Kemudian pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Misalnya kadung punya anak, maka anak tersebut merupakan anak sah, bukan anak luar kawin. Nah, dan tidak berlaku surut pula terhadap suami istri yang beriktikat baik. Perkawinannya ketika masih menjadi suami istri, maka perbuatan suami istri ini tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena iktikat baiknya. Kalaupun ada kesalahan di dalamnya, misalnya tidak memenuhi syarat perkawinan, misalnya usia nikahnya ternyata tidak sesuai dengan akta, ini suami istri dapat, meskipun dapat dibatalkan perkawinannya tetap nanti setelah memenuhi syarat bisa dilangsungkan seperti itu karena iktikat baik yang dilakukannya. Nah, demikian juga orang ketiga yang beriktikat baik. Jika beriktikat baik tidak dapat dilakukan gugatan sebagai upaya yang melawan hukum. Ya, alur tata cara pembatalan perkawinan yang jelas lewat pengadilan hingga nanti muncul putusan, muncul vonis bagi para pihak bahwa perkawinannya dapat dibatalkan atau tidak. Penggugatnya yang memohon dan tergugatnya diantaranya mempelai. Mempelai ketika digugat perkawinannya bila dibatalkan maka nanti salinan putusan bisa disampaikan pada pegawai pencatat perkawinan agar catatan perkawinan yang ada dihapuskan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Ya, ini ya sampai vonis. Ini hanya dari pengadilan kemudian disampaikan ke pegawai pencatat perkawinan. Nah, tidak ada upaya hukum perlawanan karena perlawanannya sudah ada di pengadilan. Ingat, dalam pembatalan perkawinan ini jenis perkaranya adalah perkara kontensius atau perkara persengketaan. Nah, dalam sengketa mesti ada pihak penggugat dan tergugat. Ya, itu materi tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan. Pencegahan dan pembatalan perkawinan ini merupakan prosedur yang dilakukan, yang disediakan oleh negara untuk memastikan bahwa
perkawinan yang diidealkan, yang dianggap sah ini dapat terwujud di negara kita. Sedangkan perkawinan yang terlarang maupun yang tidak memenuhi syarat dapat diminimalisir keberadaannya sedini mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.